Ada dari seorang pemenang. Seorang pemenang itu adalah orang yang menang, orang yang kuat dalam menjalani prosesnya, tetap konsisten menjalani segala yang ada dalam hidup ini, masuk cobaan-cobaan, dan itulah ya yang kita jalani. Itu pula yang ada di belakang itu ya, itu adalah gambaran-gambaran. Kadang hidup itu menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan. Nah, biarkan saja, jangan terlalu dibuat pusing. Nah, santai saja, santai saja. Nomor 5, menjaga api di tengah kedinginan, lingkungan yang menguatkan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang atau bacaan yang membawa energi positif. Ingat, seorang diri dan mentor adalah cerminan bagi orang di sekitarnya. Rayakan kemenangan kecil. Rayakan kemenangan kecil. Ya, rayakan kemenangan kecil. Jadi tidak harus nunggu yang besar, tidak harus menunggu yang wow gitu ya, istimewa gitu ya. Jangan menunggu kesuksesan yang besar untuk menghargai diri sendiri. Berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, tetap bersabar saat macet di jalan, atau memberikan kata dukungan pada diri kita dan orang lain adalah pencapaian yang layak dirayakan. Kemudian dialog internal yang positif. Ganti kalimat "aku tidak bisa". Berarti kita punya kata-kata yang ini juga menjatuhkan diri sendiri, yaitu "aku tidak bisa". Maka gantilah kata-kata ini yang biasanya kita bilang "aku tidak bisa ini" dan tidak bisa melakukan sesuatu. Ganti perkataan itu dengan "aku sedang dalam proses belajar untuk bisa". Aku sedang dalam proses belajar untuk bisa. Cara kamu berbicara pada diri sendiri menentukan seberapa cepat kamu bangkit. Ya, cara kita berbicara, ya, bicara kita menunjukkan yang positif bagi kita. Nah, itu juga sebagai berapa yang menentukan cepat maupun lambat kamu bangkit. Maka ada juga yang mengatakan bahwasanya perkataan itu adalah doa. Maka yang kita katakan, maka katakan yang terbaik, katakan yang baik-baik, semoga menjadi kecantaan yang baik pula. Seterusnya, yang nomor 6, filosofi motor dalam perjalanan hidup. Fokus masa depan. Ya, ulang ya. Fokus ke depan ya. Fokus ke depan. Dengan kita fokus ke depan, kita bisa melihat sekeliling yang perlu kita perhatikan. Saat mengendarai motor, saat kita mengendarai motor di jalanan yang begitu berliku, jika kamu hanya melihat bagian depan atau lubang di depan, ya, kamu akan kehilangan keseimbangan. Pandangan harus selalu tertuju jauh ke depan. Tidak hanya ke depan saja, tapi harus jauh ke depan. Kita lihat di depan kita dan yang agak jauh dan yang jauh ke depan, kita harus melihatnya agar kita bisa menjaga keseimbangan, bisa mengendarai motor dengan baik. Itu adalah dalam kehidupan kita bagaikan motor.
Begitu pula dengan kehidupan, ya. Begitu pula dengan kehidupan. Hadapi masalah di depan mata, ya. Tapi jangan biarkan pandanganmu berfokus pada masalah tersebut. Hadapi masalah yang di depan mata, tapi kita jangan melototi, jangan berlebih-lebihan memandang suatu masalah tersebut. Tetap berjalan, tetap berjalan. Motor tetap tegak karena ada pergerakan. Bayangkan kalau motor itu standarnya kita naikkan dan kita tidak mengendarai berjalan, bergerak, maka motor itu akan terjatuh. Nah, ketika kita kendarai, kita bergerak, kita jalankan motor itu, nah, maka motor itu tidak akan terjatuh. Motor itu akan berjalan dengan baik, sesuai dengan cara mengendarai orang yang menyetirnya. Saat kita berhenti bergerak karena takut atau ragu, di situ kita cenderung jatuh. Melangkah sedikit demi sedikit akan menjaga keseimbangan hidupmu. Pergi ke pasar membeli kurma, jangan lupa membawa keranjang. Mari bahas topik yang utama, menjadi manusia di tempat berjuang. Jangan lupa ya, kurma, makanan yang enak ya. Coba kita nih ada yang udah tahu belum nih dalil-dalil yang membuat kita semangat juga menjadi yang terbaik, ya. Ini ada hadis juga yang masih masyhur juga, kita sudah tahu. Itu yang pertama, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Begitulah kehidupan ya. Jadi begitulah. Itu adalah yang di situ adalah hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Daruqutni. Yang nomor 2, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 3, khairukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan nomor 4, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Aku di sini adalah di dalam hadis ini yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai teladan kita ya, beliau aja berbuat baik pada keluarganya, maka kita juga harus berbuat baik pada keluarga kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang nomor 5, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik ya, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Dari sini kita dapat mengambil hikmah dari dalil tersebut. Ya. Ciri-ciri manusia terbaik. Yang pertama, bermanfaat. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat, memberi solusi dan keamanan, memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang nomor 2,
berilmu dan mengajarkan. Ya. Kita berusaha aktif mempelajari ilmu. Nah, salah satunya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan juga pelajari ilmu-ilmu umum yang lain. Nomor 3, berakhlak paling baik perilaku. Ya, kita berusaha menjadi orang yang berakhlak mulia, terutama pada keluarga. Nomor 4, dermawan, gemar memberi makan dan menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam. Nomor 5, ringan tangan membantu orang lain sesuai kemampuan. Yang pertama tadi bermanfaat, yang kedua berilmu dan mengajarkan, ketiga berakhlak, berempat dermawan, dan kelima adalah ringan tangan. Nah, dengan kita melakukan itu semuanya, maka kita akan menjadi manusia terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.